Oke, jadi di video sebelumnya aku kan udah bikin tuh setup gaming di versi Android tertinggi part satunya. Nah, terus di video kali ini apaan, Bang? Di judul itu kan ada tulisan tuh, kalian baca, nggak usah teriak-teriak, nanti mak kalian kedengeran. Ya takutnya dikebukin, soalnya ini antara hidup dan mati si HP Android. Karena di video kali ini kita bakal ngebahas yaitu kernel dengan modul magis. Fungsi dari kernel itu adalah sistem operasi gitu ya di sebuah Android, jadi yang menggerakkan lah ya intinya, entah itu ZRAM atau CPU GPU, terus LCH kalau kalian paham, partisi juga gitu, dan masih banyak lagi gitu. Nah, untuk modul magis sendiri itu adalah vitamin buat si kernel biar kernel kita tuh makin sempurna gitu. Intinya setup gaming di video kali ini itu enggak yang aneh-aneh lah, karena ini Android 13 gitu ya. Susahnya ya emang bener-bener kita nggak bisa ngedit secara manual di bagian build prof itu kalau pakai Android 12 dan 13, dan masih banyak lagi gitu ya. Kita bakal nge-custom kernel, jadi kita bakal nyari kernel terlebih dahulu ya. Ini aku sengaja secara manual, jadi aku masuk ke grup Poco F3 aku, dan ini ada kernel yang versi 10 ya. Jadi di sini ada changelognya, jadi changelog itu perbaikan dari versi sebelumnya. Nah, jadi kernel bawaan si ROM yang aku pakai atau Restroid ini kernelnya pakai OGK 009 ya, kalian bisa lihat lah. Ya, jadi di sini aku bakal pakai custom kernel ini. Untuk custom kernel sih bebas ya, suka-suka kalian lah, atau kalian bisa cobain bener-bener sendiri gitu. Karena custom kernel itu sifatnya juga nggak universal, khusus device-device tertentu, jadi nggak sama gitu guys ya. Oke, langsung aja di sini aku download dulu aja. Oke, dan untuk kernelnya di sini udah terdownload gitu, dan kita bisa langsung flash aja gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke recovery ya guys ya. Ya, jadi di sini langsung aja kita flashing nih guys ya. Oke, jadi di sini ada satu step buat kalian tuh yang kalau misal ganti kernel masih takut bootloop ya kan. Masuk aja di menu backup. Di custom recovery itu beda-beda ya menu backupnya. Pokoknya masuk di menu backup, lalu kalian pilih backupan baru, simpan di micro USB ataupun di OTG. Jadi jangan di penyimpanan internal, karena nanti kalau misal kena encrypt ya hilang gitu, percuma gitu. Oke, bikin backupan baru. Di sini yang perlu kalian backup itu di bagian boot dan DTPO. Kalau DTPO nggak ada, jadi boot doang. Dan kalau semisal kernel itu udah otomatis overclock, kalian backup juga yang namanya vendor boot. Jadi ada 3, boot, DTPO, sama vendor boot. Langsung aja di swipe to backup. Kita tinggal tunggu aja. Pokoknya cuman ini buat mengantisipasi kejadian-kejadian yang kalian takuti di dunia ini. Maksudnya di pengoprean ini gitu ya, atau di setup gaming ini. Ya kalau Mas Yanma udah pernah jadi pengalaman, jadi ya makanya berani share gitu. Gak sembarangan juga ini loh guys ya. Oke, setelah udah kalian tinggal back aja atau maksudnya kembali gitu ya. Jadi langsung aja masuk di menu download, lalu di flash aja untuk kernelnya. Jadi tinggal seperti masang ROM, tinggal di flash aja atau FW gitu, nggak perlu yang namanya reboot recovery, format data, nggak perlu. Oke, dan ini udah selesai, kita tinggal reboot ke sistem. Oke, jadi di sini untuk versi kernelnya udah pasti ganti lah ya, karena kita udah custom gitu, jadi ya emang bener-bener ganti gitu ya. Nih kalian bisa lihat untuk versi Linux-nya juga udah berubah jadi 272 untuk di ekornya, dan di sini OGK 010 karena tadi 09. Ya, yang namanya kernel itu seperti ROM, ada bugnya gitu, jangan kalian kira enggak gitu. Nah, jadi ya kalau misal beda ROM, kernelnya favorit kalian, itu pun belum tentu nggak ada bug, pasti ada bug. Jadi emang kernel itu cocok-cocokan dengan ROM yang kalian pasang gitu. Nggak semua cocok, dan itu juga ada versi Androidnya. Apakah kernel ini bisa dipakai di Android 11 atau enggak, apa bisa di 12 atau enggak. Nah, itu juga ngaruh ya. Jadi nggak sembarangan kalau misal kalian udah berani masuk ke custom kernel, atau ya gonta-ganti lah intinya gitu.
kurang afdal kalau misal kita nggak setting secara manual. Masa cuman kayak gitu bang? Terus gimana, FPS meter lah, terus apa itu gitu ya. Jadi sini buka aja Play Store kalau kalian punya uang, paling 20.000 cukup. Ketik FKM atau Franco Kernel Manager lah, kalian download aja. Ini berbayar ya BTW ya, aku udah bayar, jadi ini masuk ke akun Google ya untuk aplikasinya. Lalu kalian buka aja, izinkan untuk rootnya, grand aja, allow. Di sini ada CPU, GPU, memori atau RAM, dan baterai, terus sistem. Nah, jadi informasinya lengkap banget gitu. Garis 3 pojok kanan bawah ini ada settingannya lagi juga. Nah, untuk fitur di setiap kernel itu beda-beda ya. Oke, di sini aku bakal coba ngasih settingan terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja masuk di bagian kernel setting. Terus di sini untuk di bagian IO ini, kalau semisal ada opsinya di kernel yang kalian pakai ya, kan seperti aku bilang gitu. Setiap custom kernel atau kernel beda-beda fitur di dalam aplikasi FKM ini atau aplikasi tool kernel ini gitu. Nah, jadi sini kalian pilih knob aja, karena knob ini tuh bagus buat gaming, nggak terlalu panas juga. Kalau pengen yang panas lagi, ini yang anxiety ini, jadi pakai knob aja. Semua ini ganti ke knob. Di sini kalau kalian nggak pengen pakai ZRAM, kalian juga bisa disable, karena Mas Yan itu nggak suka yang namanya fitur gimmick. Jadi langsung aja di disable ya, aja diklik gini dan otomatis bakal ke disable gitu ya. Bang, modul Magisnya gimana? Aku udah nungguin nih. Oke, langsung aja masuk ke aplikasi Magis Manager. Pastikan udah terinstall ya, ini ada versinya ini. Oke, kalian tinggal install aja, terus kalian pilih dimana kalian nyimpan modul Magis. Untuk modul Magis di sini Android 13 tuh nggak banyak yang work ya. Di sini wajib banget untuk menggunakan BusyBox. BusyBox itu setiap chipset itu beda-beda. Ada yang bisa pakai brutal, ada yang bisa pakai built-in BusyBox, ada yang bisa pakai BusyBox NDX, pakai aja. Oke, dan langsung dipakai aja. Terus di sini kita bakal pakai yang namanya GMS, karena aku nggak suka ya yang namanya itu Google Play Service ya, nggak jelas, dia berjalan di background secara bebas gitu ya, intinya brutal lah ya. Makanya pakai modul GMS ini biar nggak brutal berjalan di backgroundnya gitu. Terus di sini kita bakal install yang namanya Unity Big Little Force ya, untuk game-game Unity wajib. Terus di sini kita tambah lagi untuk thermal. Di sini aku pakai thermal yang khusus 870 ya. Jadi kalian nggak bisa pakai nih, kalian cari aja. Kalau di device kalian nggak ada ya disable thermal aja, udah beres gitu guys ya. Oke, dan ini modul buat charging, buat ngefix suhu biar nggak panas saat aku cas gitu. Oke, dan kalau misal modul Magis udah terpasang, HP-nya diapain bang? Dibanting juga nggak apa-apa. Daripada dibanting mending kasih Mas Yan aja guys ya, maksudnya bercanda gitu, dan diribut aja ke sistem. Oke, dan ini nggak bootloop, jadi ini udah berhasil terpasang. Nah bang, kalau misal berhasil terpasang itu apakah benar-benar work? Gimana cara ngelihat work atau enggaknya? Sulit guys, soalnya Android 13 itu nggak bisa ngakses file, dan gimana ya, emang kita harus rasain sendiri gitu ya. Jadi masuk aja di FKM, terus live monitor, geser ke paling kiri di Perf Moon, lalu hidupin aja untuk Perf Moon window, izinkan di display over under apps atau tampilkan di atas aplikasi. Oke, dan di sini ada CPU yang berjalan, GPU, RAM, FPS ya. Jadi di sini kita bakal langsung aja pakai yang FPS doang gitu ya. Jadi di sini aku bakal tes Mobile Legend aja rata kanan ya. Kita pakai 120 fps, grafik ultra, frame rate ultra. Apa yang terjadi?